Oke guys, welcome to my YouTube channel. Kali ini saya akan melakukan human interface dari seorang bapak penjual kerupuk di daerah mana ini ya? Daerah Gria. Oke, saya tidak mau basa-basi lagi. Tapi sebelum itu jangan lupa lah kalian like, comment, and subscribe channel ini. Oke? Dadah. Nama bapak siapa nih? Irfan. Irfan ya? Asal dari mana pak? Asalnya Medan juga. Ya, Medan mana nih kita pak? Dari ini Ayahanda ini. Oh, orang Ayahanda ini ya? Ini bapak berjualan kerupuk ini udah berapa lama nih kira-kira pak? Udah 3 tahun. 3 tahun? Semenjak kemerosotan udah payah cari duit lah, makanya dulu aku nggak jual kerupuk dulu. Jadi jual apa sebelumnya? Dulu aku masih ngusuk terapi masage itu yang berijazah. Oh gitu. Begitu udah mulai sulit, mulailah berjualan. Jadi ini bapak ngambil barangnya buat sendiri atau ngambil barang dari ngambil barang orang lain? Artinya gini, misalnya kerupuk jange ini ngambil langganannya ada, kerupuk emping kita goreng sendiri, langganannya ada gitu. Maksudnya setiap barang ini ada apanya masing-masing lah yang mengantarkan. Oh, berarti nggak semua lah diambil dari orang gitu ya? Nggak, cuman ada juga yang ngambil mentah goreng sendiri gitu. Mohon maaf pak, bapak ini ada ini ya, seperti gangguan mata gitu, buta atau gitu enggak ya? Ya jelas ada lah bang, namanya juga kita dari lahir dulu dari umur 3 tahun kena cacar. Oh, dari penyakit gitu, dari cacar ya? Iya. Sampai sekarang. Tuh. Jadi selama 3 tahun ini bapak jualan di sini atau di mana-mana ya? Dulu sebelum COVID ya kan? Iya. Sebelum COVID melanda aku keliling ke kampus-kampus, kampus Unimed, ke kampus UMA, USU, UMSU. Cuman kadang-kadang kampus ini ada juga yang penjaganya ini ada juga yang mentiko. Kadang-kadang udah laku punya laris-larisnya diusir. Kalau udah kena usir aku udah cukup bang. Iya. Dulu di Bakso Ahmad 2 tahun aku situ jualan tiap hari, hampir nggak tiap hari sih, seminggu 4 kali. Tiba-tiba ada yang jualan di dalam, jual kerupuk juga orang normal, tiba-tiba kena usir. Iya, dulu kalau udah kena usir, kalau diingat-ingat tuh sedih juga kisahnya bang. Awak ya happy aja lah. Ya namanya nyari nafkah gitu. Nyari nafkah untuk anak istri. Anak aku 3. Masih sekolah tuh gimana itu? Masih baru sekolah ke kelas 1 ini. Mau kelas 2, udah kelas 2 lah ini. Udah naik semalam. Itu anak yang paling besar? Anak yang paling besar umurnya mau 7 tahun lah ini. Berarti bapak lah yang hidupkan anak-anak gitu sendiri dia? Jadi kalau boleh tahu istri bagaimana? Istriku di rumah aja, nggak cari kerja susah. Nanti asal mau cari, istriku sarjana dari UMSU, asal mau dimasukkan kerja orang tuh minta duitnya nggak tanggung-tanggung, cepet limpul, nggak ada lah duitku. Istilahnya perlulah orang dalam gitu. Iya, tapi istilahnya menggerogoti kali orang tuh. Jadi aku kayak nggak inilah. Terakhir ya gini aja lah udah. Pokoknya entah ada rezeki nggak ada rezeki keluar aja lah.
Itulah udah pasrah aja udah. Iya. Kalau aku nih bang udah penuh dengan kepasrahan udah bang. Jadi kalau boleh tahu ini satuannya berapa ini Pak kalau kerupuk-kerupuk? Ini satu nih 7.500, 215, 215. 1.800 ya. Sama dia jange sama yang Sama. Karena aku dulu jualan dari dulu sampai sekarang segitu aja harganya. Karena ngambil untung tipis saja, yang penting laku. Nah, Jadi saya mau bertanya juga nih. Ini kan satunya tadi berapa? 8.000, 8.000. Apalagi Bapak kan maaf ada keadaan seperti buta gitu. Nanti misalnya ada nggak Bapak pernah di toko misalkan, nah saya beli misalnya kasih uang dibilangnya 10.000 rupanya dikasihnya uang 2.000 gitu. belum pernah. Tapi kalau seandainya ada kayak gitu aku pasrah aja lah. Ya apa karena aja sama Tuhan, dah pasrahkan sama Tuhan. Yang jelasnya aku cari nafkah untuk anak dan istriku. Tapi memang mudah-mudahan belum ada. Puji Tuhan lah belum ada ya. Iya, karena kan menjualnya memang nggak noko. Kerupuk kulit memang betulan kulit, yang asli ya carikan. Istilahnya cari yang berkualitas. Emping memang betul-betul emping Aceh, istilahnya bukan emping yang ini. Kan jualannya nggak noko. Jadi Bapak masih bisa lah ibaratkan membedakan uang ya, mana uang 2.000, uang 10 atau uang goceng. Kalau uang baru bisa, tapi kalau misalnya uangnya udah agak usang, nah itu agak-agak ragu. Tapi kadang-kadang aku sendiri kan. Bagaimana lah Bapak cara membedakan itu? Bisa kalau uang baru dari pinggirnya itu bisa dibedakan 75.000, 100, misalnya kan uang 50 bisa dari pinggir-pinggirnya. Karena kan waktu uang ini keluar, kami tuh setiap ada uang keluar ada di ini, ada sosialisasinya di BI. BI? Iya. Apa itu Pak kalau boleh? Di BI Bank Indonesia. BI ini yang dekat Apa Merdeka. Kalau ada uang baru gitu, misalnya pengenalan itu dikasih tahu lah pelajarannya. Uang ini seperti ini, uang ini gitu. Berarti itu Bapak mempelajari sendiri atau bagaimana itu? Enggak, dulu ada sosialisasi dari BI. Oh, sosialisasi. Diundang. Ya. Tuh. Dari uang receh sampai uang ratusan. Saya boleh tes nggak? Boleh. Tapi yang baru ya, kalau yang baru bisa. Ya kita tes juga lah yang lama. Oh iya, boleh. Kadang-kadang kan kalau uangnya udah kusut, payah diraba pinggir-pinggirnya tuh, karena kan aku pedomanku dari pinggir-pinggir. Soalnya saya pun penasaran, baru ada lagi tuh triknya gitu loh. Iya. Ya kalau uang apa ini bisa. Kalau uang dulu kan dari besar kecil. Kalau uang sekarang dari pinggir-pinggir. Ini saya ada kasih duit, cobalah Bapak tebak. Ini uang berapa? Oh, ini udah kusut ini. Iya. Ya, ini kalau ini payah ditebak ini. Cuman ini krosol sekitar 5.000 nih. 5.000 coba. Iya. Tapi ini kayaknya ini nggak bisa diraba lagi pinggirnya kalau udah kayak gini. Ya kalau yang baru bisa. Contohnya lah saya beli, saya kasih uang itu. Bagaimana lah? Ya, tahu lah, terasa lah Bang. Berarti kurang lah satu keripik gitu. Kurang Bang, karena kalau 5.000 ini istilahnya nggak balik cuman balik modal lah. Kalau kan kemari berongkos lagi. Ongkos kemari ini kan berongkos. Oh jadi sehari-hari kemari naik angkot lah gitu ya? Naik gojek atau naik kereta yang udah kenal. Kalau dulu aku jual ke Pancing sana aku naik Grab. Cobalah ini Bapak tebak sekali. Nah itu Bapak simpan aja dulu. Oh ya? Iya simpan aja. Terima kasih preferensi. Coba Bapak tebak ini nominalnya berapa? Oh ini. Ini uang baru ya. Nah ini nggak baru kali lah, cuman ya bisa lah. Itu kira-kira berapa lah nominalnya Pak? 10 nih. 10. Tunggu. 10.
Yakin Bapak itu 10? Yakin. Ya 10 ini 10. Ya betul Bapak. Tadi saya ngasih itu yang baru itu emang mau 10. Kalau yang ini kayaknya 5.000 karena pinggirnya nggak bisa dibaca. Karena udah lama dia. Itu juga. Tapi lumayan lah dapat ilmu gitu. Soal sumpah baru tahu saya ini Pak, soal kayak gini tadi. Ini duitnya Bang. Udah pegang aja betul Bapak aja itu. Tuh rezeki kan. Apa lagi ya? Dia kalau uang 75.000 kan dia kodenya itu kan plastik. Iya kayak uang luar negeri gitu. Iya kayak uang Ringgit. dulu kayak ringgit. Kalau dia uang 100 uang apa itu dari pinggir-pinggirnya udah lain. Beda-beda dia setiap uang itu sisinya. Kalau uang dulu yang lama itu dari besar kecil. Saya perhatikan belakang Bapak ini ada bungkusan Indomie sama enggak ini Pak, ada yang plastik itu ya? Tadi orang ngasih langganan beli kerupuk. Ada juga mau kayak gitu ya Pak ya? Ada. Memang itulah. Memang saya pun nggak nyangka juga kadang-kadang ada langganan kan langganan beli kerupuk ini kan ada yang udah lama langganannya. Sering beli, cuma dia sering ngasih. Ada berarti ada juga lah dia istilahnya hanya memberi nggak mau membeli gitu. Iya. Tapi kan kadang-kadang kan takut kita nggak mau kan dia diam-diam gitu kadang-kadang ditinggalkan. Awak seget sebenarnya sih kita seget juga gitu kan. Cuman ya apa boleh buat lah, namanya juga dia beramal. Awak tolak kan gak enak. Rezeki nggak boleh lah ditolak. Iya. Ya gini aja Bang, penting kuncinya nggak minta, itu aja lah. Kenapa lah alasan Bapak nggak mau minta-minta ya seperti Bapak bilang tadi? Karena gini Bang, kalau minta-minta ini orang malas, orang tidak mau berusaha. Makanya saya tidak mau dari dulu itu yang mana meminta nggak pernah. Pokoknya cari usaha lah sendiri. Macam mana caranya, pokoknya kita berusaha sendiri lah. Jangan sampai meminta, itulah. Saya tidak dari dulu Bang tidak mau minta itu. Bagus lah. Bapak ada nggak pesan-pesan buat kami nih yang masih muda, yang belum ada pengalaman atau pesan-pesan saya ginilah, istilahnya karena umur masih muda-muda, harus giat cari ilmu, giat berusaha, giat belajar, istilahnya harus belajar tapi ke jalan yang benar lah. Jangan yang seperti yang sekarang ini, pokoknya jalannya harus lurus lah gitu Bang. Kalau kita jalan lurus ya Allah, mudah-mudahan semuanya rezeki pun lancar. Gitu dia. Satu lagi pertanyaanku nih Pak, Bapak kan di sini jualannya nggak kayak mana bilangnya, di pinggir jalan, nggak di tempat Bapak pribadi, mau nggak? Apalagi ini kan di depan rumah orang, Bapak mau nggak diusir dengan yang punya rumah gitu atau gimana? Kalau di sini, ya kalau di sini, memang kalau ini kan udah kenal semua Bang. Kompleknya komplek sini udah kenal, orangnya orang kenal. Istilahnya kalaupun dia mengusir, kita nggak ganggu. Kalau kayak gini nggak ganggu. Ya kan mana tahu gitu. Apa? Kalau saya ya pasrah aja, kalau mau diusir orang kita pun kalau nggak di sini banyak tempat istilahnya. Yang penting kita nggak putus asa. Ya kalau saya saya kan udah pernah diusir di kampus UMA. Ya. Itu alasannya rektornya nyuruh. Rektornya katanya pertama-tama nggak diusir. Orang kita kan nggak ganggu, kita jualan. Dikasih duit orang tuh tidak mau. Tiba-tiba mau ngusir aja, udah laku diusir. Udah nggak apa-apa, pas sabar awak. Di Juanda gitu juga, di Bakso Ahmad diusir.
Pertama laku sampai berminggu-minggu laku aja, habis aja. Dulu saya bak kerupuk mana kayak gini, sampai 100, 150, habis. Lama-lama ada orang masuk jual kerupuk di situ, diusir, nggak apa-apa, stroke deh bang, nggak lama stroke dia. Tahu dari mana bapak itu dia stroke? Ada yang nyampaikan sama aku, ada yang nyampaikan, karena aku kenal, kawan-kawannya kenal awak. Itulah karma dia. Ya itulah. Istilahnya yang penting kita jangan, kalau diusir itu jangan ini, kita harus pasrah, cari tempat lain lagi, cari lain gitu. Jangan awak menggerutu. Wah itu istilahnya dia itu kan karma itu kan berjalan. Yang penting kita niat kita tulus untuk anak istri, jangan belok-belok. Nah itu yang penting. Kalau di rumah gitu juga, waktu rame-rame siswa dulu, udahlah mulailah mentinggo orang tuh, yang disuruh rektor lah, katanya yang inilah itu. Sementara orang jualan di dalam boleh, itu kan namanya berbuat ketidakadilan, itu namanya. Ya, karena kan mereka kan di dalam itu nyewa tempat, bapak tidak nyewa tempat, itulah pikiran mereka. Nggak bisa gitu. Sementara kalau mau nyewa tempat minta aja sama berapa duit. Nah itu seharusnya gitu, itu namanya harus belajar adil. Ya juga. Namanya ketidakadilan, enak diusu. Kalau diusu orang adil. Kalau mau yang 25 boleh, mau bayar boleh, nggak bayar juga nggak boleh, boleh. Itu teh usu. Cuman kampus satu-satunya yang ntar cuman diusu. Boleh. Kalau yang tunanetra boleh jualan dalam. Kalau di tempat lain, nah pertama-tama lama-lama nggak boleh, diusirnya Wak. Nggak apa-apa diusir. Yang penting dia kan nggak merasakan bagaimana kita. Tahunya duit aja di di kepalanya itu. Aku memang nggak munafik, aku cari duit. Cuman kan dari jalannya kan udah berbeda. Dia dapat gaji, tega-teganya dia ngusir orang. Sementara Wak kalau misalnya nggak jualan nggak makan bini Wak. Ya gitulah Pak, seramnya hidup itu. Sebenarnya bukan gitu, itu tergantung pribadi orang juga. Tergantung pribadi. Kalau pribadi dia sampai kapan sih dia sehat terus? Apa dia hidup selamanya di dunia, kan itu? Nah itu perlu dipikirkan juga sebenarnya. Makanya untuk generasi yang muda ini janganlah seperti itu. Karena tidak selamanya kita sehat. Itu kawan-kawanku itu yang jadi tunanetra itu ada yang berasal dari tentara, ada berasal dari preman, ada tiba-tiba dia ada yang baru besoknya mau kerja tiba-tiba tuh kena glukoma, buta langsung. Ada yang karyawan Tamrin begitu cantiknya sombong, tiba-tiba kena glukoma tuh buta matanya. Kurang apalagi yang bisa dibuat kalau udah istilahnya baru-baru kena, jalannya pun payah. Ada kawanku itu dari tamat SMP kena tabrak kereta, buta matanya. Apalagi kalau bisa dibuat kalau udah kayak gitu. Kalau awal dari kecil itu istilahnya tidak mau melindar seperti orang-orang yang udah besar itu. Nah makanya hidup ini nggak selamanya jalan itu mulus. Pasti dia ada lika-liku, ada cobaan. Bagi aku ada cobaan, bagi yang di sehat ada cobaan. Itu dia. Jadi tidak selamanya mulus, ujian itu terus ada. Jangan bukan di sekolah aja yang ada ujian, hidup ini juga ujian. Pas hidup pas. Itulah dia kira-kira Pak. Tadi Bapak bilang ini Bapak berjualan 3 tahun menjual kerupuk. Sebelumnya Bapak itu apa itu? Saya ngusuk, ada ijazah Mas Hage, meses. Aku dulu sekolah juga. Aku dulu kalau umumnya sampai SMP aja. Baru aku sekolah Mas Hage itu selama 1 tahun. Itu udah komplit, udah ada anatomi, fisiologi, patologi, ilmu kesehatan, teori juga praktek pijat. Itu sudah komplit.
Ibarat kan kayak zaman sekarang ini kayak kuliah lagi nih ibarat. Ya, ya, itu ilmu kami itu sama dengan ilmu fisioterapi yang akper sama kedokteran, tingkat 2 kedokteran ilmunya. Baik di bidang anatomi maupun patologi, fisiologi, ilmu faal. Itu sama, cuman bedanya kalau tukang kusuk ini nggak nyuntik, dokter menyuntik. Kalau pelajarannya pada umumnya sama, baik mengenai otot, mengenai tulang, tulang kepala, tulang kaki dan sebagainya itu sama. Kami apakan, waktu kami ujian pun ada dokternya, pakai dokter juga kami ujian. Lah, saya rasa udah cukup lah pertanyaan kita itu, Pak. Saya adalah sedikit untuk makan bapak lah nanti. Alah. Oh iya iya. Nanti makan malam bapak lah. Ntar lagi kan udah mau makan malam ini. Udah Oh jam iya iya setengah iya. 6. Iya. Saya dan kawan-kawan ingin izin pamit ya Pak ya. Iya iya boleh boleh. Iya iya. Semoga lancar, laris Amin amin. Semoga kalian sehat-sehat terus. Amin. Sukses cita-citanya. Amin. Penelitiannya sukses juga. Amin amin. Permisi ya Pak. Yo 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 yo. Oke guys, bagaimana human interface saya? Cocok? Cocok? Kalau cocok ya begitulah kira-kira guys. Udahlah, tunggulah video saya berikutnya. Oke, dadah.